Ya, oke, kita akan mencoba pembahasan ya untuk program tryout-nya kemarin ya. Jadi teman-teman kan udah ikut tryout ya. Nah, ini ada pembahasannya ya untuk yang psikotes. Kita mulai dari nomor satu. Mudah di sini soal tentang analogi beton titik dua semen apa titik dua tanah liat ya, gampang ya. Nah, kalau ada yang udah pernah belajar di YEC, materi ini biasa saya yang kasih ya. Saya kasih ada beberapa tips ya, beberapa tips, tapi kali ini kita cepat aja. Salah satu aja tipsnya adalah kita maknai titik duanya ya. Misalnya beton, beton titik dua semen. Nah, titik duanya ini ya kan, titik duanya ini kita ganti ya, kita ganti maksimal berapa biasanya? Maksimal 3 kata. Jadi apa? Beton, apa hubungannya sama semen? Misalnya beton berbahan dasar gitu ya, semen. Berarti apa titik dua tanah liat. Berarti kita harus mengisi titik-titik ini berbahan dasar tanah liat. Jadi titik duanya ini artinya harus sama, yaitu sama-sama berbahan dasar. Jawabannya apa? Gampang ya, batu bata ya, batu bata. Beton berbahan dasar semen, batu bata atau bata berbahan dasar tanah liat. Gampang. Dua, Argentina peso. Nah ini jelas ya, kalau ini jelas mata uang. Argentina memiliki mata uang peso. Ya, apa nih? Italia ya, Italia memiliki mata uang euro. Tiga, kayu, pohon, emas apa? Nah, kayu ini bagian dari pohon, emas bagian dari logam ya. Perhiasan juga, tapi perhiasan kan tidak hanya emas, ada yang lain, ada logam mulia yang lain, berlian, misalnya silver, ya, dan seterusnya, palladium juga. Ya, ini lebih condong ke sini. Next nomor 4 kapal, buritan, burung apa? Nah, buritan ini apa ya? Buritan ini adalah bagian belakang dalam kapal. Ya, kapal memiliki bagian belakang buritan, burung memiliki bagian belakang ekor. Oke, next. Buku penggaris. Tang apa? Buku sama penggaris hubungannya apa nih? Komplement ya. Buku ya. Penggaris ini alat tulis, buku alat tulis juga, berarti tang yang mirip alat-alat pertukangan ya, openg. Next, salmon ikan. Pasti jenis ya, salmon adalah salah satu jenis ikan. Apa nih? Jati adalah salah satu jenis kayu. Hijau adalah salah satu jenis jati. Merah adalah salah satu jenis mawar. Putih adalah salah satu jenis melati. Hitam adalah salah satu jenis tebu. Bukan ya? Ini paling gampang. Oke, sate, tusuk, kelereng apa? Nah, ini berarti kan satuan ya. Sate, satuannya tusuk, kelereng, satuannya butir. Next, pernikahan janur. Nah, apa hubungannya pernikahan sama janur? Identik dengan ya. Pernikahan identik dengan janur. Terus apa? Toga, wisuda ya. Wisuda identik dengan toga. Ramalan, astrologi. Ini ilmunya ya. Ramalan itu objeknya atau bendanya, astrologi adalah ilmunya. Kalau penyakit itu objeknya, ya, berarti ilmunya adalah apa? Patologi. Bakteriologi belajar tentang bakteri tentunya. Kardiologi belajar tentang ilmu jantung. Teologi ilmu ketuhanan, keagamaan. Psikologi ilmu kejiwaan. Oke, pertanyaan jawaban. Apa respon? Nah, ini kan saling berhubungan. Pertanyaan menghasilkan jawaban, apa menghasilkan respons. Apa? Stimulus ya, stimulus menghasilkan respons. 11, jatuh, titik 2 sakit, mengantuk apa? Jatuh, titik 2 sakit, titik 2-nya kita maknai apa? Menyebabkan ya, atau berdampak. Jatuh menyebabkan sakit atau jatuh berdampak sakit. Mengantuk menyebabkan tidur, mengantuk berdampak tidur. Itu ya, mudah ya. Oke, next. Nah, ini udah mulai masuk ke perhitungan ya, teman-teman, karena memang psikotes itu ada kaitannya dengan logika. Ya, psikotes itu sebenarnya kita bicara tentang 8 multiple intelligence kan. Salah satunya adalah logika, yang kedua bahasa, ketiga interpersonal, 4 intrapersonal, yang kelima visual ruang dan seterusnya. Ada 8 multiple intelligence ya. Kalau yang ikut kelas saya pasti udah hafal. Nah, ini mulai menghitung ya, menghitung. Ada 2x sama dengan 2 pangkat x sama dengan 64.
3 pangkat Y sama dengan 31. Mana pernyataan di bawah ini yang benar? Oke, kita selesaikan aja ya. 2 pangkat X sama dengan 64. Nah, 2 pangkat X-nya biarin aja, 64-nya diganti 2 pangkat. Pangkat berapa nih teman-teman? 64 ini kan 8 kali 8 ya. Berarti 2 pangkat 6. Artinya apa? X yang di sini sama dengan ini. Berarti X-nya sama dengan 6. Next. 3 pangkat Y sama dengan 81. Sama ya, 3 pangkat Y-nya tetap, 81-nya kita buat 3 pangkat. 81 ini kan 9 kali 9, berarti 3 pangkat 4. Artinya Y sama dengan 4. Terus apa hubungannya X sama Y? Nah, X-nya 6, Y-nya 4. Berarti X-nya lebih besar ya daripada Y-nya. Next. Nah, diketahui panjang salah satu diagonal belah ketupat yang luasnya L dan diagonalnya 2P. Panjang diagonal yang lain. Oke. Reminder dulu, belah ketupat tuh yang gambarnya begini ya. Ini. Ada ini, ada ini. Yang ini namanya diagonal 1, yang ini namanya diagonal 2. Luas belah ketupat apa rumusnya? Setengah diagonal 1 kali diagonal 2. Kata soalnya luasnya adalah L. Ya kan? Belah ketupat yang luasnya L. Ya udah, berarti luasnya L. Ya kan? Salah satu diagonalnya 2P. Ya udah, anggap aja ini setengah kali 2P ya. Jadi yang ini nilainya 2P. Terus yang D2 kita mau cari. D2-nya nggak tahu berapa. 2 sama 2 hilang, kita mau nyari D2 ya. Berarti P-nya diusir, D2-nya biar di sini aja sama dengan L dibagi P. Selesai. L dibagi P. Mana? Ini ya. Oke, nomor 14. 3 buah bilangan P, Q, R, dan seterusnya. Oke. Ada sifat nih, teman-teman. Katanya 2Q sama dengan R min P. Katanya. Nah, ini pondasinya. Lalu pertanyaannya P tambah Q tambah R berapa? Nah, paling gampang kita cek jadi opsi. Di opsi ini paling banyak dalam bentuk apa? Ini RP, PQR, QP, PQ, QP. Berarti kita ubah persamaan yang bawah ini, ya, kalau bisa dalam P dan Q aja. Caranya gimana? Nah, ini diubah. Dari persamaan sini, kalau kita mau nyari R sama dengan apa? Kita mau nyari R ini tok. Berarti P-nya dipindah ke kiri ya. Artinya 2Q ditambah P sama dengan R. Oke, nah yang inilah yang kita masukkan R-nya untuk mensubstitusi di sini. Oke ya, jadi P tambah Q tambah R. P-nya tetap P, Q tetap Q, R-nya diganti sama ini. Sebanyak ini kan R-nya. R-nya diganti itu. Jadi R-nya berubah, R yang sini ya diganti 2Q ditambah P. Selesai. Nah, segini ini nilainya R. Udah, tinggal dihitung aja P sama P. Berarti jadi 2P ya, ditambah Q sama Q. 3Q. Nah, artinya P tambah Q tambah R ini nilainya sama dengan 2P plus 3Q. Delta. Ya, selanjutnya nomor 15, tentukan A banding B jika A sama dengan 3/8 dan seterusnya. Oke, A bagi B kan A banding B sama aja nih ya. Langsung to the point, A banding B sama dengan apa? Sama dengan A ya dibagi B tentunya ya, tapi kita nggak usah lah itu redundant. A-nya kita masukkan, A-nya 3/8. B-nya 11/30. Artinya tinggal kali silang ya, 3/8 dikali yang ini ditukar. 30/11. Ya, sederhanakan boleh, bagi 2 semua, 15 bagi 2 ya. 4 ketemunya berapa nih? 45/44. 45 banding 44. Oke ya, 15. 16. Nilai rata-rata suatu kelas adalah X. Berapa jumlah nilai siswa sekelas jika banyaknya siswa dalam satu kelas adalah N? Ingat, yang namanya rata-rata adalah total nilai dibagi jumlah siswa. Nah, kalau yang ditanya sebaliknya, ditanyanya total nilainya, ya tinggal tinggal dikali ya. Total nilai sama dengan rata-ratanya berapa kali jumlah siswa.
Rata-ratanya berapa katanya? Kata soal rata-ratanya X. Jumlah siswanya N ya. Ya udah, berarti total nilainya adalah X kali N atau N kali X. Sama aja ya. Yang Eko. Oke, selanjutnya kita ke nomor 17. 17, jika X min Y lebih besar dari 0. Nah, X kurangi Y itu lebih besar dari 0. Katanya Y lebih besar daripada 1. Berarti Y-nya berapa? 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ya kan, Y-nya. Nah, kalau X-nya lebih besar daripada, ya X dikurangi Y lebih besar daripada 1, artinya X ini pasti juga harus lebih besar daripada Y dong. Ya, harus lebih besar daripada Y. Kenapa? Kalau X-nya lebih kecil daripada Y atau sama, ini nggak akan kebentuk nih di sini. Ya, artinya syaratnya adalah X lebih besar daripada Y. Padahal Y-nya lebih besar dari 1. Ini ya, kalau di opsi ada kita pilih ini, kalau nggak ada ya yang paling mendekati lah, yang paling besar. Ya, yang mana kira-kira? Nah, yuk. Yang lebih besar dari 1 ya, boleh ya. Yang penting dia lebih besar daripada Y-nya. Nah, lebih besar daripada 1, tapi harus lebih besar X-nya ya, daripada Y-nya. 17, sudah. 18, masih soal tentang hitungan. A tambah B. Oke, ini soal tentang penyederhanaan aja teman-teman ya. A plus B dikali A min C dikurangi A plus B dikali B ya. B min C. Sama dengan berapa? Nah, di sini ada yang sama. A min B-nya sama. A min B-nya sama. Artinya A plus B-nya sama. Bisa kita taruh depan. A plus B kita taruh depan gini. Nah, yang di dalam itu tinggal A min C. Ya, ini masih minusnya juga masih B min C. Anggap ya. Kenapa kayak gitu? Karena ini sekali lagi ini sama kan A plus B. Akhirnya kita kumpulkan keluar. Ya, ditutup kurung. Nah, jadi yang awalnya ada 2 A plus B-nya kita buat jadi 1 aja tapi di luar kurung. Udah yang dalam kita tinggal selesaikan secara jantannya. A plus B, di sininya A dikurangi C dikurangi B, kita buka dulu boleh. A min C min B plus C, nah ini kalau dibuka. Ya udah biar aja A plus B. Di dalam kurung tinggal ini habisnya ada min C ada plus C, berarti A min B. Ingat sifat eksponensial. A plus B, A min B ini pasti ketemunya A kuadrat min B kuadrat. Pasti. Ya. Yang mana? Ini. Oke ya, mudah ya, masih inget lah. Apalagi yang ikut kelas saya, wah udah pasti 1 menit kurang. Nah, ini soal tentang perbandingan. Soal tentang perbandingan. X lebih besar daripada Y. Ya, yang kedua, Z lebih kecil daripada Y. Nah, saran saya teman-teman, ini tandanya kita samakan aja. Samakan tuh maksudnya gimana? Nah, kita buat kalau gini ya gini semua, kalau gini ya gini semua. Gitu ya, saran dari saya. Maksudnya, nah ini nih, misalnya kita mau ganti ini. X lebih besar daripada Y. Boleh nggak kita nulisnya gini? Nah, boleh nggak? Boleh kan, sama aja kan? Yang penting X-nya lebih besar daripada Y. Nah, kalau kayak gini, kita jadi enak nih membandingkannya. Kata dia, X itu lebih besar loh daripada Y. Y-nya berarti lebih kecil daripada X. Kata dia, Y-nya itu masih lebih besar daripada Z. Berarti urut ya. Z dulu, lebih kecil dari Y, lebih kecil dari X. Mau bukti? Boleh. Kalau kita mau buktikan, fokusnya ke sini. Coba fokuskan ke sini. Y kurang dari X, jadilah yang ini. Oke? Kalau kita fokus ke situ. Kalau kita fokus ke yang sebelah kiri, yang ini, Z kurang dari Y, jadilah yang ini. Nah, artinya persamaan kita udah tepat. Oke? Gampang ya? Tinggal nyari kesimpulan. Inilah jawabannya pasti kan? Oke ya? Gampang. Lanjut. Diketahui Z sama dengan X plus Y dan Z aksen sama dengan
X min Y. Berapa itu? Z aksen. Z aksen artinya kan perkalian. Ya udah, Z-nya adalah X plus Y, Z aksennya X min Y. Ingat seperti tadi ya sifat-sifatnya, ini kali ini, nggak usah lah. Langsung aja kalau yang satu plus, yang satu minus, ya tinggal kuadratin aja dua-duanya. Tapi tanda penghubungnya minus. Selesai. 21. Tentukan nilai ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Tentukan nilai, nih, oke. X, Y pangkat min 2. X, Y pangkat min 2. Kita bisa nulis apa nih bentuk lainnya? X dibagi Y kuadrat. Ingat pangkat negatif artinya adalah apa? Pangkat negatif artinya? Artinya adalah di bawah atau pecahan, tapi di bawah. Tinggal masukkannya, X-nya kata soalnya 6. Nih, kata soalnya X-nya 6, Y-nya sepertiga. Ya udah, ini 6 dibagi Y-nya berapa? Sepertiga dikuadratkan. Ini kan? 6 nggak diapa-apain ya, 6. Yang bawah jadi 1/9. Nah, ini dibawa ke atas aja. Jadi 6 kali 9. Ketemu 54. Nah, pelajaran SD ya. Udah, 54. Next, 22. Oke, 22. Diketahui X dan Z merupakan penyelesaian persamaan ini. Berapa nilai dari X kuadrat min Z kuadrat? Artinya X dan Z adalah akar-akar persamaan ini. Gampang. 14Y kuadrat min 42Y plus 168 sama dengan 0. Ini difaktorkan bisa, langsung ditulis bisa ya, seterusnya. Cuman kalau saya lebih enak ini saya sederhanakan dibagi 14 semua. 14Y kuadrat bagi 14 ketemu Y kuadrat. Ini 42Y dibagi 14 ketemu 3Y plus 168 dibagi 14 ketemu berapa? 12 sama dengan 0. Nah, ini lebih sederhana. Pertanyaan soalnya apa? Pertanyaan soalnya X kuadrat dikurangi Z kuadrat. X kuadrat min Z kuadrat. Berapa nih? Nah, ini persamaan kuadrat ini, kalau kita faktorkan, lintas aja ya. Ini X kuadrat min Z kuadrat itu sama dengan X ditambah Z. Ya, X ditambah Z. Bentar ya, ini ada gangguan. Atau gini boleh deh. Bentar, ini harusnya X plus Z ya. Ini harusnya X plus Z kuadrat. Kalau X plus Z kuadrat, gampang ya. Jadi X ditambah Z, kuadratkan, dikurangi 2XZ. Nah, X tambah Z itu kalau dalam bilangan kuadrat kayak gini, sorry nanti ini diralatnya harusnya plus. Itu artinya min B per A. Ini min B per A. Kuadrat dikurangi 2. Nah, X kali Z ini artinya C per A. Apa itu C per A dan seterusnya? Nah, ini bilangan depan sini itu istilahnya adalah A. Ini istilahnya adalah B. Ini istilahnya adalah C. Ya, jadi min B per A itu adalah min B-nya itu min 3 per A. A-nya 1. Dikurangi 2 C per A. C-nya 12, A-nya 1. Gitu ya, teman-teman. Sehingga berapa ketemunya? Nah, ini jangan lupa kuadratnya ya. Kuadrat. 9 ya. 3 kuadrat ini 9 dikurangi 24. Ketemunya min 15 ya. Ini keliru. Harusnya dia nilainya adalah ini X plus Z. Oke ya. Itu pembahasan seri kali ini.